Selamat sore anak-anak. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun anak-anak berada. Selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sudah siap ibadah? Kalau sudah siap, ayo Tante Maya ajak kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jika kita bisa beribadah pada Tuhan sore hari ini, itu semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan suatu pengakuan bahwa Tuhan itu baik buat kita semua. Mari kita menyanyikan pujian ini. Tangannya dilipat, taruh di dada. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di renungkan, kita angkat tangan. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memujimu. Anak-anak tutup mata, tangannya dilipat, ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi tim musik yang mengiringi kami dalam memuji Engkau. Segala kuasa kegelapan, roh setan yang berusaha mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kegelapan roh setan, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Urapi juga peralatan yang kami pergunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tolong pimpin ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak tetap berdiri, kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Hatiku Senang, Hatiku Girang. Hatiku senang,
dari awal. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Dia, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizat-Nya pasti terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Anak-anak, Tante Maya sedikit bersaksi ya. Tante Maya suka sekali sama lagu ini. Saat menghadapi masalah yang rasanya mustahil untuk selesai, tapi saat Tante Maya menyanyikan pujian ini dengan hati yang menyembah Tuhan, di situ ada kekuatan. Sekalipun masalah itu belum selesai, tapi ada damai sejahtera dari Tuhan, itu bagi Tante Maya sudah pertolongan dari Tuhan. Sehingga dengan yakin Tante Maya bisa berkata, aku bebas, aku kuat, aku sembuh, dan aku menang. Kita akan tetap menyanyikan pujian ini dengan hati yang sukacita. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Dia, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizat-Nya pasti terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Dia, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizat-Nya pasti terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Doaku Sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Anak-anak sekolah minggu pastinya rajin berdoa.
Sekalipun doanya itu nggak panjang, bukan dengan kata-kata yang indah, tapi Tuhan pasti mendengar doa anak-anak yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak percaya? Haleluya. Tetap kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Silakan duduk kembali. Minta maaf Tante Maya lupa untuk mempersilakan duduk. Sebelum firman Tuhan, Tante Maya mau sampaikan pengumuman. Ibadah sekolah minggu kita setiap hari Minggu dimulai jam 4 sore. Nah, masih online ya anak-anak karena masih dalam masa pandemi ini. Sebisa mungkin 3:30 anak-anak sudah mempersiapkan diri, mandi, pakai baju rapi, mempersiapkan peralatan, entah itu laptop, HP, atau apapun itu. Dan jangan lupa anak-anak persiapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Jangan lupa ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdiri lagi, kita akan menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh anak-anak ya. Menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menurut
Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita masuk dalam doa, matanya ditutup, tangannya dilipat, ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam memuji nama-Mu. Tuhan, waktunya bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi telinga kami, urapi hati kami, supaya kami bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh sampai melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, kami usirkan roh nakal, roh tidak sungguh-sungguh, roh setan yang berusaha mengganggu kami. Kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kuasai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tuhan dengar kita nyanyi, walaupun tidak sungguh-sungguh dengan suara yang fales, Tuhan mau dengar. Nah sekarang waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Tante Maya akan menyampaikan firman. Sebelumnya Alkitabnya sudah siap? Buku catatannya sudah siap? Anak-anak duduk dengan tenang ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante Maya kasih tema Tuhan menolong aku dan ibuku. Nah ceritanya ada di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tante Maya bacakan ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Nah sekarang Tante Maya mau bacakan. Perikopnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutan sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Nah, anak-anak, dari bacaan cerita Alkitab ini, nah di sini disampaikan ada seorang ibu dan dua anaknya. Mereka sedang mengalami masalah yang sangat besar. Nah, bapaknya meninggal dunia. Terus mereka punya hutang yang sangat banyak. Sedangkan mereka hidupnya itu miskin, sangat kekurangan. Nah, saat menghadapi masalah ini, hutang yang sangat banyak ini, nah ibu ini ditagih sama penagih hutang. "Bu, ibu, bayar hutangmu. Kalau ibu enggak mau bayar, anak-anaknya saya ambil, saya jadikan budak-budak." Dengan ngomong yang keras, teriak-teriak, dengan omongan kasar. Nah, anak-anak boleh nggak ngomong kasar? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Ngomong kasar, teriak-teriak, bentak-bentak, apalagi bentak orang tua, berlagak sok bos. Waduh, pulang sekolah, sepatunya dilempar, tasnya dilempar, langsung teriak, "Ma, aku lapar, ambilkan makan." Boleh begitu? Baik itu? Enggak baik ya. Kalau ngomong sama orang tua itu harus yang lembut, yang manis, yang sopan. Nah, penagih ini ngomongnya teriak-teriak, kasar, bentak-bentak. Nah, sampai ibunya ini mungkin sama anaknya itu ketakutan. Apalagi anaknya itu diseret-seret mau dijadikan budak. Nah, kemudian setelah penagih hutangnya itu pulang, nah ibunya ini sedih, nangis. "Duh, aku nggak punya uang buat bayar hutang. Kalau aku nggak bayar hutang, anak-anakku dijadikan budak." Nah, anaknya ini juga sedih. "Kalau aku jadi budak, aku pasti pisah sama ibuku. Aku pisah sama mamaku, gimana terus?" Nah, mereka semua sedih. Kemudian mereka datang kepada Bapak Elisa. Nah, Bapak Elisa itu Nabi Allah. Nah, Nabi Allah itu menyampaikan firman Tuhan, utusan Tuhan. Nah, mereka curhat, datang kepada kepada Bapak Elisa. "Bapak Elisa, tolong aku. Penagih hutang, Bapak kan tahu, suamiku hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Sekarang penagih hutang datang, mereka menagih hutang. Kalau aku tidak bayar, anak-anakku dijadikan budak." Kemudian Bapak Elisa ngomong, "Aku harus berbuat apa, Ibu? Nah, sekarang Ibu punya apa di rumahnya?" Nah, kemudian, "Aku tidak punya apa-apa ya Pak Elisa. Aku kan orang miskin, aku enggak punya apa-apa." "Oh iya, aku cuma punya buli-buli berisi minyak." Nah, buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu apa? Buli-buli itu bicara hati kita ya anak-anak. Terus minyak itu sama dengan apa? Urapan Roh Kudus. Nah, "Ini Pak Elisa, aku cuma punya minyak." Nah, kemudian Bapak Elisa, "Ya sudah, Ibu masuk kamar, tutup pintunya. Kalau sudah masuk kamar, tutup pintunya." Sebelumnya Bapak Elisa ngomong, "Kalau gitu Ibu pinjam ya, atau minta bejana-bejana kosong pada tetangga-tetangganya. Nah, jangan yang
jangan sedikit Bu ya, harus pinjem yang banyak. Kalau bisa sebanyak mungkin Ibu pinjem ke tetangga-tetangga. Kemudian Ibu masuk kamar, tutup pintunya. Nah, menutup pintu itu apa anak-anak? Menutup pintu itu artinya berdoa. Nah, di dalam Matius 6 ayat yang ke-6, ayo kita baca. Matius 6 ayat yang ke-6. Bunyinya, bentar. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi menutup pintu, masuk kamar, menutup pintu itu artinya apa anak-anak? Berdoa. Nah setelah kemudian ibu dan anaknya ini pulang sampai rumah, ayo anak-anak pinjem, minta bejana-bejana kosong pada tetangga-tetangga. Kalau tetangganya nggak mau ngasih, ya sudah cari lagi di tempat yang lain. Nah anaknya dengan sukacita menolong ibunya. Ndak, ibu males aku. Nah di sini siapa ya kalau mamanya minta tolong, anak-anak, sik ya Bu ya, sik ya, ini loh aku sik main game. Gamenya lagi seru Bu, nggak bisa di pause. Siapa yang masih suka gitu? Nah, harus kalau mamanya minta tolong, ibunya minta tolong, itu harus dibantu. Nggak usah pakai, sik ya Mah, sik ya Bu. Nah gitu, seperti anak ini, begitu ibunya minta tolong, ayo sekarang cepat, kamu pinjem atau minta bejana-bejana yang kosong ke tetangga-tetangga yang banyak. Nah tadi ada gambarnya. Tolong Om. Nah itu mereka bawa bejana-bejana yang kosong dengan sukacita toh, enggak cemberut, gambarnya enggak cemberut kan. Nah dengan sukacita menolong ibunya. Nah setelah sampai rumah, Bu ini bejananya. Kemudian seperti nasihat apa itu Bapak Elisa, nah mereka masuk kamar, berdoa dulu, Tuhan Yesus tolong aku dan ibuku, Tuhan Yesus tolong kami. Nah setelah berdoa mereka taat sama firman Tuhan. Nah apa yang terjadi? Apa yang terjadi anak-anak? Kalau kita taat pada firman Tuhan, terus kita menyembah Tuhan, pasti ada mujizat. Amin. Nah, kemudian setelah ibu itu berdoa, menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana, dibantu sama anak-anaknya. Ini Bu bejananya Bu, ini Bu diisi Bu. Oh yang itu sudah, yang ini sekarang Bu. Nah kemudian sampai akhirnya, sini bawa sini bejana lagi. Loh sudah habis, sudah keisi semua bejananya. Oh sudah habis. Nah minyaknya berhenti mengalir. Nah setelah minyaknya berhenti mengalir, kemudian mereka datang lagi kepada Bapak Elisa. Pak Elisa, aku sudah nurut sama firman Tuhan. Aku sudah pinjam bejana, sudah berdoa, dan benar mujizat sudah terjadi. Minyak dalam buli-buli itu tidak habis, sampai pada bejana yang terakhir baru minyaknya berhenti keluar. Nah sekarang Pak Elisa ngomong, ya sudah Bu, jual minyaknya, kemudian bayar hutang ibu. Nah setelah dijual, hutangnya lunas dan sisa minyaknya masih banyak. Gambarnya. Nah itu bejananya masih banyak, minyaknya masih banyak. Bapak Elisa bilang, sudah ibu hidup dari sisa yang tadi, dari lebih minyaknya tadi. Nah anak-anak, kalau kita taat sama firman Tuhan, kita banyak berdoa, mujizat itu pasti terjadi. Ibu dan anaknya ini sudah ditolong sama Tuhan. Nah, kemudian anaknya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong aku dan ibuku.
Tuhan memelihara hidup kami. Nah, sekarang anak-anak di dalam Roma 13 ayat yang ke-8, dibaca Roma 13 ayat yang ke-8. Roma 13 ayat ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sampai situ aja ya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, firman Tuhan ngomong, jangan berhutang apa-apa. Nah, jadi kita enggak boleh hutang. Aku masih kecil enggak punya hutang, Tante. Buat apa aku hutang? Nah, ya, anak-anak enggak punya hutang uang. Tapi kita punya hutang dosa. Nah, hutang itu juga bicara dosa. Siapa di sini yang enggak berdosa? Coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Nah, kita semua berdosa. Jadi kita semua punya hutang apa enggak? Punya hutang. Nah, hutang itu harus diselesaikan. Gimana caranya menyelesaikan hutang? Kalau kita hutang uang, dibayar sama uang. Kalau kita hutang dosa, dibayar sama dosa. Iya? Enggak. Kalau hutang dosa, bayarnya diselesaikan dengan cara berdamai. Berdamai itu mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, tetapi harus bertobat. Jangan sengaja ya jahat sama temannya. Karena nggak dipinjamin penggaris atau pensil, penggarisnya dipatahkan, pensilnya temannya disembunyikan. Nah, terus dengan firman, itu dosa. Nah, anak-anak minta ampun sama temannya. Ampuni aku ya, aku kemarin sebel, aku pinjam penggarismu nggak boleh, jadi aku patahin. Nah, anak-anak ngaku, ya enggak apa-apa, aku maafin. Nah, terus besoknya lagi, enggak dipinjemi lagi, dipatahin lagi. Itu bertobat? Enggak. Nah, jadi kalau sudah bertobat, ya berhenti berbuat dosa, enggak mengulangi dosa yang sama. Bukannya dosa yang sama, juga dosa-dosa yang lainnya. Kalau anak-anak tahu itu dosa, jangan dilakukan. Nah, setelah bertobat, nah juga berjanji untuk berubah. Nah, jangan dari yang tadinya nakal jadi anak yang manis, yang enggak taat jadi nurut dipanggil mamanya, yang tadinya ayo minta tolong belikan mama gula. Si ama aku lo capek, aku si asik main game, aku si asik nonton TV. Nah, itu berubah. Tolong belikan mama gula ya. Iya ma, ya masih tak belikan. Oh, dengan sukacita. Itu mamanya sudah senang. Doh, puji Tuhan, anakku sudah berubah. Nah, kemudian yang tadinya kikir, pelit. Nah, anak-anak ini biasanya kalau ada makanan enak, dia nggak mau berbagi sama saudaranya. Oh, enak Dewi, tak makan sendiri aja. Ini kan senenganku. Nah, itu enggak boleh. Yang kikir, yang pelit jadi suka memberi. Yang suka bohong jadi ngomong jujur. Bersaksi bagi Tuhan. Banyak menyembah. Nah, itu nanti keubahan itu akan menjadi permanen. Tetap di dalam hidup kita. Dan tadi, Ibu tadi kan punya sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, buli-buli tadi Tante Maya bilang apa? Buli-buli itu sama dengan hati kita. Dan minyak itu sama dengan Roh Kudus. Kalau dalam hati kita itu ada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberi kekuatan dan menolong kita saat menghadapi masalah atau pencobaan. Nah, Ibu tadi kan masalah besar ya anak-anak. Dia sudah miskin, punya hutang, tidak bisa bayar, masalah besar. Tetapi karena dia punya Roh Kudus di dalam buli-buli, ada Roh Kudus di dalam hatinya, Roh Kudus menyelesaikan masalah itu. Kemudian Roh Kudus juga memelihara hidup kita.
Nah, ibu sama anaknya tadi terpelihara ya. Sisa minyaknya yang sudah yang sudah dijual masih banyak. Nah, itu Tuhan memelihara. Yang ketiga, Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita. Nah, tadi juga dikatakan kalau menghadapi masalah, nah kita tidak boleh lari kemana-mana, oh iya aku ingat temanku, aku ingat saudaraku. Enggak, kita harus ingat Tuhan. Kita datang pada Tuhan, berdoa, Roh Kudus mengurapi, taat firman, maka Tuhan menolong kita menyelesaikan masalahnya. Oh iya, tadi anak-anak tadi kan meminjam bejana kosong dari tetangga-tetangganya. Terus itu artinya anak-anak ini sudah menjadi saksi. Nah, bejana-bejana yang kosong tadi dialiri diisi sama minyak, diisi dengan Roh Kudus. Itu artinya anak-anak menjadi saksi buat tetangga-tetangganya. Nah, kesimpulan sore hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan, dengar-dengaran pada firman Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, ada kekuatan dari Tuhan, ada Roh Kudus yang sanggup menyelesaikan masalah-masalah kita. Firman Tuhan sampai di sini. Tante Maya berhenti berkata-kata, biar Roh Kudus yang menerangkan pada anak-anak semuanya. Kita akan berdiri, kita menyanyi dulu lagu Ku Taat Perintahmu. Sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Dari awal lagi, ku taat perintahmu, ku sabar ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu, taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagiku. Kita masuk dalam doa, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami yang masih anak-anak ini bisa menjadi saksi-Mu, menyenangkan
hati Tuhan, dan hati orang tua. Tuhan Yesus berkati orang tua kami. Kami belum bisa membalas kebaikan mereka. Tuhan berkati, Tuhan selamatkan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah sekolah minggu yang sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, sampai ketemu minggu depan.